Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kali ini Ibu akan menjelaskan lanjutan materi dari eksponen, yaitu tentang pertidaksamaan. Nah, ketika pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sifat, bentuk akar, grafik, dan persamaan. Nah, sekarang kita akan belajar pertidaksamaan eksponen. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan eksponen. Jadi, ketika belajar himpunan penyelesaian pertidaksamaan eksponen, yang namanya pertidaksamaan, maka kalian harus bisa yang namanya memfaktorkan. Harus bisa yang namanya menguji garis bilangan. Harus bisa menentukan DHP, menentukan HP dari garis bilangan. Nah, maka di sini, ini sebenarnya sudah kalian pelajari ya, di MTK wajib, jadi Ibu sebenarnya sudah enak nih, tinggal jalan aja. Namun, Ibu akan tetap mereview materi-materi ini secara sekilas. Nah, bila mana kalian belum paham, bisa tonton, perhatikan apa yang Ibu jelaskan. Dan juga jika masih kurang, nanti bisa membuat soal sendiri kemudian diuji, nanti boleh ditanyakan ke grup. Apa-apa yang masih belum paham itu di mana, gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke sini. Nah, pertama, Ibu ingatkan kalian, gambarkan X lebih dari 2 pada garis bilangan. Pertama, kalian ingat-ingat dulu, kalau bulat kosong, ini bulat kosong ya. Bulat kosong, itu artinya tidak ada sama dengan. Nah, kalau bulat isi atau bulat penuh, ini ada sama dengan. Maksudnya sama dengan apa ya, Bu? Maksudnya itu adalah sama dengan yang ada di sini. Ini nggak ada sama dengan, ini ada. Seperti itu. Jadi misalkan untuk soal ini gambarkan X lebih dari 2. Berarti kita buat garis bilangan dulu. Misal taruhlah angka 2 di sini. Nah, karena dia tidak ada sama dengan, maka bulat kosong. Seperti ini. Nah, karena lebih dari, ini kan lebih dari, maka ke kanan. Ke kanan arah panahnya. Jadi ini maksudnya ke kanan. Seperti ini. Jadi ini gambarnya. Kedua, untuk X kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3, berarti buat misalkan min 3 itu di sini, karena ada sama dengan, maka bulat penuh. Bulat penuh karena ada sama dengan ini. Nah, karena dia itu kurang dari, maka dia arahnya ke kiri. Berarti ke sini. Ini ya, ini gambarnya. Nah, sekarang itu Ibu balik. Misalkan dari gambar ini, biasanya setelah menguji itu kan kalian sudah ada gambarnya seperti ini. Kalian disuruh menentukan DHP-nya. Jadi perhatikan di sini, kita tuliskan X. Karena dia ke kanan, maka lebih dari. Ke kanan dan bulat penuh. Berarti kalau bulat penuh itu ada sama dengan. Nah, dari sini dan sini jadinya adalah lebih dari sama dengan. Sebentar. Lebih dari
sama dengan. Nah, berarti di sini lebih dari sama dengan 1. Nah, kemudian untuk yang ini, dia itu ke kiri dan bulat kosong. Gak ada isinya. Berarti kalau bulat kosong itu tidak ada sama dengan, kalau ke kiri itu kurang dari. Nah, gabungan dari keduanya adalah kurang dari sama dengan. Jadi di sini bisa Ibu tuliskan X kurang, oh maaf, ini tidak ada sama dengan ya, Ibu salah membaca. Jadi di sini itu adalah kurang dari aja karena nggak ada sama dengan. Jadi HP-nya adalah X kurang dari negatif 5. Seperti itu penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x plus 3 lebih dari 0. Ini harus bisa juga karena nanti pertidaksamaan eksponen ada yang bentuk seperti ini gitu ya. Jadi pertama kita tuliskan dulu tambah 3 lebih dari 0, 2x lebih dari min 3, karena plus pindah ke sebelah kanan. Kalian bilang pindah. Kemudian yang ini berarti X lebih dari min 3/2. Dari mana? Dari bagi 2 di kedua ruas. Jadi seperti ini ya. Kalau misalkan, coba gambarkan nak, ini gambarnya seperti apa kalau di garis bilangan. Jadi buat aja min 3/2 misal di sini, karena tidak ada sama dengan maka bulat kosong, karena lebih dari maka dia ke kanan. Gambarnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kalau seperti ini gimana? Sama seperti sebelumnya. Min 3x plus 6 lebih dari 0. Kita pindahkan 6-nya ke kanan, berarti menjadi negatif. Min 3x lebih dari min 6. Nah, agar menjadi x saja, maka ini kita perlu bagi min 3 di kedua ruas. Nah, karena dibagi min 3 seperti ini, maka tanda dibalik. Ini tanda dibalik. Jadi seperti ini. Jadi solusinya adalah X kurang dari 2. Catatan di sini ketika bagi dan kali bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan dibalik. Ini catatannya untuk soal ini, gitu ya. Nah, misalkan digambarkan, maka seperti apa gambarnya? Maka ke arah kiri, seperti ini. Nggak ada isinya buletannya karena dia tidak ada sama dengan ke kiri karena kurang dari. Lanjut, nah ketika belajar pertidaksamaan nilai mutlak, kalian juga menemukan mutlak yang bentuknya kuadrat kan. Jadi kalau bentuknya kuadrat harus difaktorkan dulu. Nah, misalkan di sini bentuknya sudah faktor, maka kalian tinggal ambil pembuat nolnya. Yang namanya pembuat nol, maka tandanya adalah sama dengan. Seperti ini. Berarti X-nya 3 atau X-nya min 1. Kalau kalian menjawab X lebih dari 3 atau X lebih dari min 1. Ini salah sekali ya. Ini kesalahan yang sering terjadi dan Ibu beritahu ini salah. Jadi harus dibuat garis bilangan, kemudian diuji karena dia tidak ada sama dengan di sini. Ibu tulis ini ya. Tidak ada sama dengan, maka bulat kosong. Nah, angkanya taruh yang kecil di kiri. Tulis yang kecil di kiri.
Nah, setelah itu uji. Ujinya itu pilih satu daerah yang ingin diuji. Nah, misalkan Ibu mau daerah tengah aja nih, 0. Harus tengah nggak, Bu? Nggak harus tengah. Mau samping sini boleh, mau tengah boleh, mau kiri boleh. Jadi ini kan ada 3 daerah nih, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kalian bebas aja mau daerah mana. Nah, Ibu lebih suka ketika misal di sini nggak 0, misal angka lain selain 0, maka Ibu pakai 0 agar lebih cepat menghitungnya. Gitu. Nah, sekarang ketika sudah dipilih 0, kan 0 berada di antara min 1 dan 3. Ngambilnya juga nggak harus 0, 1, 2 juga boleh. Tapi jangan mempersulit diri, ambil pecahan ya. Nah, ngujinya itu ke yang sudah difaktorkan. Nah, kebetulan di sini sudah difaktorkan kan bentuknya. Uji ke sini. Uji ke sebelah sini. Jadi di sini ini dimasukkan 0 min 3, 0 plus 1. Hasilnya apa? Negatif dikali positif sama dengan negatif. Nah, maka tulis daerah tengahnya itu negatif. Nah, ketika tengah negatif, dan ini kan pangkatnya itu sama-sama 1. Kalau pangkatnya sama-sama 1 atau ganjil, yang jelas ganjil karena 1 itu kan ganjil, pasti selang-seling. Jadi di sini sudah pasti plus, sini sudah pasti plus. Silahkan diuji coba. Nah, namun ketika pangkat di sini salah satunya genap, maka tidak akan selang-seling. Kalau misal 3-nya genap, misal pangkat 2 nih, Ibu kasih pangkat 2. Maka kalau sini minus, sini pasti minus. Jadi bergantung daerah yang kalian uji. Sini minus, sini minus. Kalau sini yang diuji misal plus, maka sini plus. Nanti kalau ada yang ingin bertanya terkait hal ini ke Ibu, bisa dibahas di grup lebih lanjut ya. Tapi Ibu ajarkannya itu yang pangkat ganjil karena di pertidaksamaan eksponen tuh kebutuhannya memang seringnya itu ganjil. Kalau pertidaksamaan yang mutlak, yang di matematika wajib, itu bisa saja tidak selang-seling gitu. Nah, untuk selanjutnya, karena di sini lebih dari 0, lebih dari 0 artinya apa? Positif kan? Maka ambil yang positif. Sehingga yang diambil itu yang ini. Nah, itu daerah HP-nya berapa tuh? Kalau seperti itu. Yang ini dan ini itu apa? Nah, kita tuliskan saja sekarang HP-nya. Di sini ya. HP X. Nah, ini ke kiri. Ke kiri artinya kurang dari min 1. Kemudian ke kanan artinya adalah lebih dari 3. Kenapa nggak ada sama dengannya di sini? Karena di sini bulat kosong. Gitu ya. Jadi ini HP-nya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya nih, pertidaksamaan. Berarti langkah pertama itu adalah difaktorkan. Faktornya itu X plus 1, X min 2, lebih dari 0. Cluenya di sini adalah difaktorkan. Cara memfaktorkannya gimana? Cari 2 bilangan, dikali ketemunya adalah negatif 2, ditambah adalah min 1. Gitu. Jadi, di sini titik-titik kali titik-titik hasilnya min 2, titik-titik tambah titik-titik hasilnya min 1. Yang ini adalah kali, yang ini adalah tambah. Gitu. Pas belajar persamaan eksponen sudah ya, di SMP juga sudah. Ini belajar pelajaran SMP sebenarnya, bukan SMA. Kemudian ambil pembuat nolnya, pembuat 0 seperti tadi, berarti ini langkahnya tinggal seperti tadi ya. X plus 1 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0.
sehingga X-nya min 1 atau X-nya 2. Selanjutnya apa? Setelah faktorkan, pembuat 0, kemudian uji. Nah, buat dulu garis bilangannya, karena di sini tidak ada sama dengan maka bulat kosong, berarti sini min 1, ini 2, Ibu mau ambil sini aja, 0, uji 0. Nah, ketika uji X sama dengan 0, terserah kalian mau ambil mana, ambil X berapa, suka-suka. Uji ke sini yang sudah difaktorkan, 0 plus 1, 0 min 2. Kenapa Ibu sarankan ke sini, nggak yang ke pertama? Karena ketika misalkan koefisien X kuadratnya itu negatif, nanti tandanya bisa berubah. Sehingga kebanyakan tuh akan nanti salah diambil daerah. Gitu ya. Jadi di sini kita hitung nilainya plus apa min. 0 plus 1 itu adalah positif, 0 min 2 itu adalah negatif, plus kali min itu adalah min. Sehingga di sini negatif, maka karena pangkat masing-masing ini adalah ganjil, maka selang-seling di sini adalah positif. Karena lebih dari, maka ambil yang positif. Nih ya. Ini. Jadi HP-nya apa, Bu? HP-nya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 2. Kenapa tidak ada sama dengan? Karena di sini bulat kosong. Kenapa X kurang dari min 1? Kurang dari karena ke kiri, lebih dari 2 karena ke kanan. Oke, seperti itu. Nah, satu lagi contoh yang depan X kuadratnya itu tidak ini apa namanya, tidak 1, tapi 2 atau 3 atau seadanya di soal nanti berapa gitu. Nah, pertama kita faktorkan dulu. Pemfaktorannya Ibu coret-coret di sini ya. Nah, tiap orang kalau bisa langsung memfaktorkan silahkan saja langsung, tapi nggak kebanyakan sih, ada yang masih bingung memfaktorkan kalau koefisien X kuadratnya itu tidak 1. Nah, caranya bagaimana? Ibu ajarkan cara yang menurut siswa itu paling mudah. Ini kita buat sama dengan 0 dulu. Nah, kan ini 2 kali min 1 hasilnya adalah min 2 ya. Jadi, kalian cari 2 bilangan, kalau dikalikan adalah hasil perkalian ini dengan ini, min 2. Kalau ditambah, hasilnya adalah min 1, yang ini. Nah, berapakah kedua bilangan itu? Bilangan itu adalah min 2 dengan 1. Min 2 dengan 1. Coba aja pas dijumlahkan. Min 2 tambah 1, min 1, min 2 kali 1, min 2. Gitu. Nah, kemudian kita tinggal tuliskan di sini faktornya adalah tulis 2x dulu, kemudian per 2. Nah, di sini terserah mau yang min 2 di depan atau di belakang, nanti hasilnya akan sama. Nih, nah berarti mana yang bisa dibagi 2, yang bisa adalah yang ini. Ini jadi 1, sehingga faktornya itu adalah X min 1, 2X min 1. Sekali lagi Ibu tegaskan caranya tidak harus seperti ini ya. Caranya masing-masing orang punya cara tersendiri untuk memfaktorkan bentuk ini. Nah, tinggal ditulis aja. Sekarang kita ambil pembuat nolnya. Nah, pembuat nolnya berarti X min 1 sama dengan 0 atau 2X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1, 2X sama dengan 1, atau X sama dengan setengah. Langkah selanjutnya sama seperti yang tadi. Kok kebetulan nggak ada sama dengan
bulatnya terus dari tadi ya. Setengah 1. Berarti bulat kosong ya. Nah, Ibu mau uji daerah yang kiri aja, yang ada nolnya. Berarti untuk X sama dengan 0, maka jika kita uji, masukkan ke sini, menjadi 0 min 1, 2 kali 0 min 1. Hasilnya itu negatif. Yang ini juga negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Sehingga sini positif. Karena sini positif, maka ini negatif, ini positif. Nah, lanjut. Karena di sini lebih dari 0, maka kita ambil yang positif di sini. Ini. Nah, jadi HP-nya itu adalah X kurang dari setengah atau X lebih dari 1. Seperti ini. Kurang dari setengah karena ke kiri, lebih dari 1 karena satunya ini ke kanan. Oke. Nah, selanjutnya kalian harus ingat sifat eksponen ini. Harus ingat di luar kepala. Nah, ini mulai masuk. Ibu bagi videonya menjadi 2 part. Oh ya, Ibu lupa. Jadi untuk bentuk pertidaksamaan ini sebenarnya caranya nggak harus seperti ini ya. Jadi ada beberapa cara. Nah, Ibu tidak tahu nih guru matematika wajib kalian mengajarkannya seperti yang Ibu ajarkan atau tidak. Kalau misalkan beda cara mengajarkannya, kalian boleh menggunakan cara yang diajarkan oleh guru MTK wajib. Seperti itu. Nah, ini Ibu mengajarkan versi yang biasa Ibu ngajar. Ibu ngajarnya dengan cara seperti ini. Gitu. Itu ya. Lanjut ke part 2.